Wilayah yang paling terancam adalah wilayah kami, di mana selain nanti wilayah daratnya digusur, juga wilayah lautnya juga nanti akan dikeruk. Hal ini dibuktikan dengan adanya izin penambangan pasir laut yang sudah keluar. Karena apa? Karena nanti untuk reklamasi PIK 2 itu akan diambil dari wilayah kami, sehingga derita masyarakat Kabupaten Serang, khususnya pesisir utara Banten, itu akan semakin menganga deritanya. Kita sudah melawan PIK 1 dari tahun 2003, 2004, 2010, 2011 sampai terakhir tahun 2016. Dengan adanya PIK 1 saja dulu dan pembuatan pulau-pulau palsu, rakyat pesisir utara Kabupaten Serang telah menderita sedemikian rupa, di mana banyak lahan tambak yang hilang ratusan hektar. Para nelayan tidak bisa melaut karena areal tangkap nelayan tradisional itu telah dirusak oleh adanya penambangan pasir laut. Nah sekarang ini, saudara-saudara sekalian, ancamannya semakin besar. Kalau dulu PIK 1 cuma Haguan, Agung Sedayu Group, dan Tommy Winata, nah sekarang ditambah lagi dengan Salim Group, Antoni Salim. Dua raksasa ini akan mengancam kehidupan masyarakat Kabupaten Serang, khususnya dan umumnya adalah Banten Utara. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, kita harus bersatu. Dari mulai Kapuk Muara sampai ke Tanjung Kontang, kita harus bersatu melawan dan menolak adanya Pantai Indah Kapuk, baik 1, 2, 3, apalagi dijadikan PSN. Ini kan tidak masuk akal, proyek swasta dijadikan PSN, kan seperti itu. Dan saya meminta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menghentikan proyek nasional ini, proyek strategis nasional ini. Jangan sampai PIK jadikan proyek strategis nasional, karena ini akan menjadi privilege tersendiri terhadap pengembang. Derita yang dialami oleh nelayan, khususnya yang sekarang sudah dilakukan pengurugan, contohnya nelayan Keronjo, nelayan Monjol, di mana laut dipagari, saudara-saudara sekalian. Laut dipagar sehingga untuk melaut itu memerlukan biaya lebih. Yang dulu hanya 10 liter cukup, nah sekarang 20 liter nggak cukup. Kalau misalnya tidak ada hasil dari laut pulang, maka akan merugi. Yang jelas kami sebagai penduduk masyarakat Banten Utara mungkin hanya akan menambahi apa yang dinyatakan Pak Heri. Yang jelas kami ini adalah masyarakat, gitu kan. Jadi jangan sekali-kali para pengembang PIK 1, PIK 2 ini menganggap kami adalah peta yang hanya sebatas di atas meja yang kemudian dicurat-carat sembarangan. Kami juga punya undang-undang otonomi daerah, kami juga punya tata ruang tersendiri. Di wilayah kami adalah wilayah tata ruang perikanan dan pertanian, gitu kan. Nah artinya kalau mereka ini memaksa dengan dalih ini adalah proyek PSN, proyek strategis nasional, kemudian strategis untuk siapa? Faktanya kami sebagai masyarakat tidak ada istilah strategis, hidupnya nggak strategis. Justru hidup kami adalah merasa terganggu ketika kami asik mancing, ketika kami asik cari udang, ketika kami asik mencari sumber kehidupan untuk menafkahi anak istri saya, kemudian tiba-tiba kami diganggu, tata ruang yang menjadi acak-acakan dirusak. Belum lagi misalnya pertambakan kemudian diganti dengan gedung-gedung tinggi, yang kemudian kami juga sebagai masyarakat nelayan yang kehidupannya tidak pernah bisa dipisahkan dengan laut, karena laut dengan kami adalah satu satuan yang nggak bisa dipisah. Kemudian tiba-tiba ada bangunan di wilayah kami, lah kami mau diapakan?